Halo Leute, wie geht's? Ich bin Safira. Gimana nih resolusi 2021 buat belajar bahasa Jermannya? Semoga nggak makin kendor ya. Buat kalian yang udah les, yang udah beli buku, install aplikasi-aplikasi belajar bahasa Jerman, semangat terus ya. Jangan sampai kalian mogok di tengah jalan. Karena kata pepatah juga kan, aller Anfang ist schwer. Atau emang semua awalan itu susah, semua itu berat. Dan Übung macht den Meister. Atau setiap yang latihan itu atau sering berlatih akan membuat kamu jadi seorang pro. Aku ada beberapa tips nih buat kalian memulai tahun 2021 lebih terarah dan terstruktur, apalagi dalam mempelajari bahasa baru. Pakai prinsip SMART dari Edwin Locke 1981. Jadi SMART itu singkatan dari specific, M measurable, A acceptable, R realistic, dan T time bound. Jadi intinya si SMART ini tuh akan menjadi guide kalian. Sebenarnya apa sih yang pengen kalian capai, gimana cara mencapainya, dan apakah bisa tercapai gitu. Nah, gimana nih mulainya? Oke, kita semua pasti dong punya kegiatan utama. Ada teman-teman yang masih sekolah, ada yang udah kerja, dan ada juga yang berbisnis. Nah, kegiatan apapun kita sehari-hari penting banget buat punya agenda. Aku pribadi emang tipikal yang selalu punya agenda setiap harinya. Kayak aku jam sekian sampai jam sekian tuh mau ngapain. Dan biasanya itu aku bikin pagi-pagi sudah mandi sambil ya nyari mood pagi lah. Nah itu aku sambil tulis nih hari ini tuh mau ngapain aja, mau itu hari kerja ataupun weekend. Dan at the end of the day kita juga bisa lihat kita tuh sebenarnya udah achieve apa aja nih di hari ini. Kita hari ini sebenarnya produktif nggak sih, kayak gitu. Jadi kalian bisa mulainya buat setting agenda tuh satu hari. Kalau misalkan udah rutin, udah biasa, mungkin juga dari satu hari ini sampai 6 hari ke depan. Setelah kalian tulis nih prioritas kegiatan kalian apa aja, kalian tulisin juga hal-hal selingan lainnya yang biasa kalian lakuin setelah kegiatan prioritas itu. Misalnya yang masih sekolah ada bimbel atau les lain, nah itu kalian tulisin juga nih selain dari kegiatan wajib kalian. Oke ya, sekarang aku anggap kalian udah tulisin semua kegiatan kalian dari yang prioritas, kegiatan lainnya. Pasti dong di satu hari itu kalian ada waktu beberapa menit atau jam kosong dan kalian nggak ngapa-ngapain nih. Nah, di sini saatnya kalian nyempilin waktu yang kalian punya itu buat belajar bahasa Jerman. Tapi sebenarnya belajar bahasa Jerman tuh kalian nggak usah mesti banget yang baca buku atau yang terlalu serius gitu loh. Karena kan sekarang ada YouTube. Kalian bisa banyak nonton film di situ. Bisa. Ada beberapa kartun yang sering aku rekomendasiin ke teman-teman yang ada di kelas online. Kayak misalnya ke kartun Kayu. Kenapa aku selalu rekomenin si Kayu ini? Karena kita tuh bisa banyak belajar dari kartun, kosakatanya masih simple dan buat sehari-hari, terus juga cara ngomongnya itu nggak terlalu cepat. Itu kan bisa ngebantu juga buat tambah-nambah kosakata, bisa tahu juga ekspresi kayak gitu dia maksudnya ngapain. Jadi belajarnya tuh in a fun way gitu. Kalian nggak mesti harus baca textbook selalu kan. Balik lagi ke prinsip SMART tadi. Yang pertama itu S, specific. Nah, di sini kalian harus tahu dulu sebenarnya belajar bahasa Jerman itu buat apa sih? Karena pengen lanjutin Ausbildung setelah SMA, atau au pair, atau karena pengen lanjut kuliah. Kalau kamu udah punya tujuannya, biasanya belajarnya lebih terarah. Kamu jadi tahu perlu sampai level berapa nih belajarnya. Aku pernah bikin video tentang level bahasa Jerman di sini ya. Oke, next. M, measurable. Setiap orang itu unik, apalagi cara belajarnya. Gak semuanya sama. Ada yang cepet kalau belajar itu harus sambil latihan dan ada cara ngomongnya. Ada juga yang lebih senang baca grammarnya aja. Ada yang bisa cuma belajar materi doang. Nah, di bagian ini kamu yang tahu dari kamu sendiri. Yang selanjutnya, acceptable atau bisa diterima atau bisa dikerjakan. Di sini kamu balik lagi tanya ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya ternyata sisa waktu buat belajar bahasa Jerman ini di malam hari, kira-kira kamu bisa nggak sih ngelakuinnya? Apakah kamu masih ada semangat atau kamu udah males? Nah, kalau misalnya ternyata kamu nggak bisa, kalau buat malam, kamu ganti agendanya. Mungkin bisa dijadwalin belajarnya di pagi hari. Gak masalah kan mau 1 jam ataupun setengah jam tuh gak apa-apa. Yang penting dalam sehari kamu punya waktu minimal buat sedikit terpapar bahasa Jerman. Poin selanjutnya, realistic atau realistis. Nah, kamu juga harus tahu nih, kira-kira dengan agenda yang kalian punya, dengan kegiatan harian yang kalian punya, masih bisa nggak sih buat belajar? Nah, kalian juga tentuin dulu di sini supaya nantinya nggak jadi
tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba kalian nggak sanggup. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus realistis dulu juga. Kira-kira kekejar nggak nih targetnya gitu. Dan yang terakhir adalah yang T atau time bound. Oke, sekarang kamu udah punya goalnya nih. Kamu juga udah tahu mau belajarnya kapan dan juga udah tahu kalau misalnya kalian tuh sanggup buat belajarnya di antara kegiatan-kegiatan kalian. Nah, sekarang waktunya kalian tuh juga punya waktunya, punya time frame-nya. Jadi kayak mau dari kapan sampai kapan udah bisa apa. Kalian harus tahu kira-kira bulan, misalnya bulan 1 sampai bulan 3 kalian harus bisa materi apa. Kalau misalnya kalian belajar sendiri dari buku Network itu kan ada 12 bab tuh. Itu juga bisa kalian ukur sendiri. Kalau misalnya kalian belajar sendiri, nggak les, dan pengen bulan 1 itu udah bisa misalnya kapitel 1 dan 2. Jadi gimana caranya buat kalian ngatur waktu biar semua materi 1 dan 2 itu bisa kalian capai di bulan pertama. Dengan cara balik lagi ke atur waktu yang udah kalian tulis di agenda tadi gitu. Terus dari buku Network itu kalian gak perlu lagi cari-cari soal di tempat lain. Walaupun bisa aja kalau emang kalian masih ngerasa kurang. Dan enaknya juga di situ kan ada CD. Kalian bisa juga nih atur waktu kapan buat misalnya nonton filmnya, kapan buat dengerin audionya, atau misalnya emang pengen ngatiin dulu nih satu-satu materinya tuh gimana. Kalau yang nggak les ya. Kira-kira kurang lebih gitu sih. Kayak misalnya kalian punya target harus punya sertifikat A2 buat di akhir tahun ini dan kalian belum sama sekali belajar bahasa Jerman. Ini sedikit agak menantang ya, karena emang biasanya kalau misalnya kalian cuman belajarnya 1 kali seminggu aja, itu tuh 1 A1 bisa sampai setahun. Tapi kalau misalnya kalian setiap hari yang kayak aku tadi jelasin bisa ngeluangin waktu minimal sehari setengah jam, itu bisa lebih cepat. Dan bahkan mungkin kalian bisa sampai tuh A2 itu di akhir tahun nanti. Jadi dalam setahun misalnya kalian bisa nyelesain 2 level gitu. Cuma emang semuanya balik lagi ke masing-masing. Apakah kalian sanggup? Kalau kalian sendiri pernah nggak sih selesai punya target tertentu dan berapa lama butuh nyelesain sampai target itu tercapai? Boleh dong share di komen ya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu gimana cara kalian belajar dan apakah efektif. Okay Leute, sekian belajar dari aku. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss bitte nicht zu abonnieren und mach's gut. Ciao.